Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 yang dibawakan oleh Bu Septi Antasari, CGP Angkatan 9, akan segera dimulai dengan susunan acara. Pertama, 1 pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan kepala sekolah, 4 acara inti yang akan mampu disampaikan oleh Bu Septi, 5 doa, 6 penutup. Acara yang pertama, acara pembuka. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya lancar. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu dipimpin oleh Bu Vera Mustikawati. Makanya itu satu saya langsung lagi. Berdiri dulu. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh kepala sekolah yang dilakukan oleh Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, sebelum acara dilanjutkan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajah, berkumpul dalam ruangan kelas 6 dalam rangka
diseminasi yang hari ini dalam keadaan sehat semua. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan patut tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan jalan kepada kita, jalan yang benderang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf karena Bapak Kepala Sekolah hari ini ada dinas yang mungkin lebih penting. Jadi saya untuk mewakili Kepala Sekolah SD Larangan 02 bahwa pada hari ini acaranya yaitu diseminasi, yaitu program dari calon guru penggerak yang isinya menumbuhkan budaya positif pada lingkungan SD kita, khususnya untuk siswa-siswa, dan mudah-mudahan berimbas ke lingkungan rumah kita masing-masing. Bahwa diseminasi ini intinya yaitu menyampaikan atau memberikan sifat-sifat yang baik pada anak kita, yang diantaranya sifat disiplin, tanggung jawab, ya, kemudian akhlak yang mulia dan lain sebagainya. Jadi kalau muridnya disuruh untuk itu, untuk berbudaya positif, maka terlebih dahulu gurunya pun harus demikian. Jadi gurunya dulu, baru siswa-siswanya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa disiplin ini dalam materi diseminasi diantaranya yaitu disiplin waktu kita dalam mengajar dan anak-anak dalam menerima pelajaran. Jadi dengan kata lain, kalau disiplin waktu sebelum jam 7 Bapak Ibu guru sudah ada di sekolahan. Begitu juga anak-anak. Jadi kalau gurunya sudah sebelum jam 7 di sekolahan, maka anak-anak pun akan meniru kedatangan Bapak Ibu gurunya. Sebab guru itu adalah contoh atau teladan yang selalu dilihat secara nyata oleh murid-muridnya. Adapun tanggung jawab juga sama, ya, anak-anak setiap pagi bisa dijadwal, misalkan piket Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis, setiap hari berapa orang. Misalkan tidak berangkat juga harus ada sanksinya, dan sanksinya tidak boleh dari inisiatif guru, tapi dari dari suara terbanyak pada anak-anak. Misalnya tidak menyapu kelas, mau diberi sanksi apa. Jadi guru jangan memberikan sanksi kepada anak dengan inisiatifnya sendiri, jangan, sebab ini akan bermasalah. Tapi kalau menghukum atau memberi sanksi kepada anak, mungkin dengan cara dimusyawarahkan dengan anak, kemudian mau disanksikan apa, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Bu Septi yang sekarang sudah di tengah perjalanan menuju guru penggerak bisa memberikan semangat kepada guru-guru yang lain, terutama guru-guru yang masih muda, untuk bisa menyusul seperti Bu Septi agar di SD 2 itu ada banyak guru-guru sebagai guru penggerak.
Yang terakhir, bahwa kegiatan pada hari ini harus kami doakan semoga lancar dari awal sampai akhir, dan juga kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa mengikutinya dari awal sampai akhir. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Wakil Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipimpin oleh Bu Septi Anipasari. Terima kasih atas waktunya dari pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati kepala sekolah atau yang mewakili, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Larangan 2 beserta undangan. Kemudian yang saya hormati anak-anakku tercinta, siswa dari SD Negeri Larangan 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena dengan ridhonya, dengan izinnya, sehingga acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Larangan 2 bisa terlaksana pada hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu beserta siswa-siswi SD Negeri Larangan 2 yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya dari calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Larangan 2 Kabupaten Brebes akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya peroleh dari pendidikan yang sudah saya jalani selama hampir kurang lebih 2 bulan. Bapak Ibu, keberadaan saya di sini bukanlah orang yang sudah pintar dulu, Bapak Ibu. Saya di sini masih tahap belajar. Jadi barangkali nanti apa yang saya sampaikan ada kurangnya atau kurang sesuai, itulah saya, karena dalam detik ini pun saya masih belajar. Di sini pun saya disuruh belajar mempraktikkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarluaskan. Intinya di sini hanya menyebarluaskan informasi yang pernah saya dapatkan dari pendidikan saya selama kurang lebih 2 bulan ini. Nah, Bapak Ibu, karena ini materinya lumayan banyak, jadi langsung kita mulai saja, nggih. Baik Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini kurang lebih sebanyak 6 poin. Yang pertama yaitu tentang konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah masalah segitiga restitusi. Sebelum pemaparan materi, lebih dahulu saya akan memberitahukan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
biasa kita kenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia, ya, yang digadang-gadang kurikulum merdeka yang sedang kita laksanakan saat ini adalah berasal dari beliau, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini berarti kita hanya menuntun Bapak Ibu, ya, hanya menuntun waktunya, kemudian untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Artinya apa? Itu cita-cita yang dicita-citakan murid dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh suka hati, tidak penuh dengan ancaman ataupun tekanan, atau bahasa lainnya adalah will-being. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seperti yang pernah kita dengar bahwa kodratnya anaknya bermain game. Anak-anak suka bermain game, ya, anak-anak lebih suka bermain. Makanya di sini di dalam pembelajaran banyak sekali kadang kita anak sudah bosan kita sisihkan bermain begitu ya. Kalau anak bosan sudah terlalu banyak materi, dikasih materi lagi, pasti mampet otaknya, tidak berkembang. Monggo. Nah, kodrat anak itu adalah potensi yang terdapat pada diri anak, minat, bakat, ya, itu adalah kodrat anak. Nah, anak-anak itu sekarang tidak lagi seperti teori tabula rasa. Pernah dengar Bapak Ibu teori tabula rasa? Apa Bu? Tabula rasa artinya? Boleh ya, ya. Ya, kami pernah dengar Bu? Iya pernah. Teori tabula rasa adalah anak itu ibaratnya kertas kosong, gitu. Ibaratnya seperti kertas putih bersih. Iya betul Bu, terima kasih Bu Tri. Ya, seperti kertas masih putih, masih bersih. Kalau masih putih, masih bersih, berarti tugas guru adalah memberikan oret-oret ya. Gurulah yang oret-oret, gurulah yang menuntun anak itu. Itu dulu Bapak Ibu, teori tabula rasa. Sekarang adalah teorinya teori konvergensi, yang mana anak itu bukan lagi sebagai kertas kosong, melainkan kertas yang sudah punya oret-oretan, sudah banyak oret-oretannya penuh, tapi masih samar-samar. Tugasnya guru di sini adalah untuk menebalkan perilaku yang baik, nilai-nilai kebajikan universalnya. Ya. Kemudian, bagaimana kalau sifat-sifatnya jahat pada anak itu ditebalkan apa tidak kira-kira Bapak Ibu? Tidak ya, tidak. Kita hanya menebalkan yang baik-baik saja sehingga nilai keburukannya, nilai kejahatan yang ada pada diri anak, karena tidak mungkin setiap orang lahir dengan semua kebaikannya. Ya, semua anak lahir pasti dengan kebaikan dan keburukannya. Nah, tugas kita adalah menebalkan yang baiknya saja. Yang buruk ya, yang ada kejahatannya itu ditinggalkan, dibiarkan sehingga tertutup oleh ketebalan yang sudah ditebalkan. Itu maksud di sini pendidikan itu. Kemudian pendidik, kemudian murid maupun sekolah itu semua rangkaian yang jadi satu. Kita tidak bisa mengandalkan salah satunya, harus seimbang, harus bekerja sama, berkolaborasi. Pendidik di sini itu diibaratkan sebagai seorang petani, kemudian muridnya sebagai tanaman atau biji-bijian benih, sekolah sebagai tempat bercocok tanam. Seorang petani dalam merawat tanaman, misalnya bawang, Bapak Ibu, ada yang nanam bawang di sini? Tidak ada. Pak Hero nanam bawang, Pak Hero? Tidak ada. Tapi Bapak Ibu pernah melihat bawang, tanaman bawang anak-anak? Pernah. Bawang
rusak ya Bu, mati. Nah itu juga ibaratnya kita. Anaknya sudah mempunyai potensi yang sangat bagus, sekolahnya mendukung, tapi gurunya tidak mampu mengembangkan, tidak mau mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Apa jadinya anak-anak itu nanti? Potensinya tidak terlihat, tidak berkembang. Kemudian bibit tanaman, bawangnya orang apik cilik-cilik, tapi petaninya rajin, ya, yang mumpuni, nyirami, kemudian garam, ya sebagainya. Tempat atau lahannya juga baik. Kira-kira bawang benihnya kecil itu bisa tumbuh dengan subur tidak? Bisa ya. Nah, iya, itu ibaratnya anak-anak juga. Anak-anak tidak punya potensi yang sangat besar, tidak menonjol, tapi gurunya mampu mengembangkan, sekolahnya mendukung, pasti anak itu mampu mengembangkan potensi yang tersebut. Ya, jangan dipendam potensinya itu, tapi digali dan digali. Kemudian yang terakhir, bibitnya bagus, petaninya rajin rawat, tapi ladangnya, tempat bercocok tanamnya tidak subur. Kira-kira gimana hasil tanamannya? Hasilnya kurang bagus. Kurang bagus gitu, sama. Ya, anak-anaknya berpotensi, gurunya mendukung, tapi sumber daya yang ada di sekolah kurang mendukung, fasilitasnya kurang, sarannya dan prasarananya kurang. Kira-kira yang terjadi apa? Kira-kira potensi anak akan tergali tidak di sini? Kurang ya. Ada tapi kurang, tidak maksimal gitu. Nah, ini juga ya tadi diibaratkan seperti seorang petani. Makanya pendidikan itu tidak hanya satu orang, tapi tiga ini berkaitan, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Saya mau bertanya, silakan dijawab, monggo. Apakah budaya positif itu? Silakan yang bisa angkat tangan. Apapun itu, tidak ada penilaian benar salah, Bapak Ibu. Ya, Bu Merah. Googling gak apa-apa. Budaya positif, barangkali ada yang sudah paham. Tadi Pak Heru sudah menyampaikan sedikit ya Pak? Iya Pak ya? Iya, kebiasaan yang baik, sikap yang baik, apalagi? Pokoknya segala sesuatu yang Iya, segala sesuatu yang baik, ya, sikap yang baik, kebiasaan yang baik, betul sekali Bapak Ibu. Segala pembiasaan atau budaya positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan di sekolah. Cuma kadang kita tidak ngerti, oh ternyata itu budaya positif. Oke. Contohnya apa? Contohnya apa Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan kebiasaannya? Upacara pada hari Senin, peringatan hari-hari besar, itu termasuk budaya positif. Apalagi nih? Memakai seragam sesuai aturan. Memakai seragam sesuai aturan. Putri, dulu melaksanakan hari santri, memperingati ya Bu ya. Itu meningkatkan kecintaan kita pada negeri. Kemudian banyak buku. apalagi contohnya Pak Heru, kan masih banyak sekolah kita juga banyak Pak. Kalau ketemu sama anak, sama guru salaman. Ya, 5S ya, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah itu termasuk budaya positif. Terus apa lagi? Yang biasa kita lakukan setiap hari Jumat? ya senang sehat. Senam, Jumat sehat, Jumat aman. Sekolahnya berarti ini banyak sekali. Apalagi Bu? Budaya positifnya. Ya setiap hari Senin sampai Sabtu pembiasaan jam 7 langsung baris malam. Setiap hari berbeda-beda. Berbeda-beda ya Bu ya. Itu salah satu contoh penerapan budaya positif di sekolah. Jadi iya banyak sekali. Nah, sekolah kita juga sudah melaksanakan itu. Ya tinggal kita maksimalkan lagi, kita tingkatkan lagi agar lebih baik lagi.
Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk semua kayaknya pada ngantuk. Iya, sudah ngantuk kan Bu? Nanti kita sembari dengan reading. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena di kurikulum merdeka ini ya, yang kita gaung-gaungkan adalah profil pelajar Pancasila. Itu menjadi dasar kita dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian ini ada sebuah perubahan paradigma. Saya di sini ya menginginkan kita semua untuk berdiri, kemudian kita bermain tentang kepalan tangan. Ya, boleh berdiri Bapak Ibu, boleh berpasang-pasangan, berpasang-pasangan. Silakan salah satu mengepalkan tangan. Nanti dulu ini Pak, bacakan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Ibaratnya di sini apa kehormatan, apa perhiasan atau apa, silakan disimpan. Salah satunya nyimpan di sini. Di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas yang satunya, rekannya adalah mencoba membuka kepalan tangan. Benda berharga tersebut mau diminta, silakan. Boleh dibujuk, dirayu, dihardik, dikelitiki, bahkan dikasih uang juga boleh. Yang penting tangannya berjuang. Boleh dikasih uang. Ditolak dulu ya. Yang benar kan kasihnya banyak ya. Ya, salah satu lepas, salah satu bukain. Ya, salah satu minta. Silakan dalam hitungan 10 apakah teman Anda nanti membuka tangannya atau tidak. Saya hitung sampai 10 guys. 1, 2. Silakan dicoba teman-teman. Yang mencoba. Iya, membuka. Terus caranya yang mendapat kerasan apa halus? Betul. Pasti. Ya dikasih ya. Kira-kira kenapa dikasih ya? Itu kan yang berharga buat kamu. Kira-kira apa? Kasihan kali. Kasihan. Berarti kita nggak besti ya? Kasihan karena besti, katanya karena besti ya. Bu Vera dikasih nggak tadi? Enggak, soalnya tadi awalnya dimasukkan lagi. Alasannya apa karena nggak buka? Enggak mau, saya mau tukar uang barter. Dia mau membuka ya, Bu Vera mau membuka, tapi kalau sudah dikasih uang. Sekarang Putri sama Bundut. Enggak mau dibuka. Kenapa Bu alasannya Bu? Iya, karena berlian cuma satu-satu. Kalian cuma satu-satunya yang Cuma kan apa mikir? Kasih jembulannya. regane puluhan juta ini. Mbak Hera gimana Mbak Hera? Tadi tadi dibuka apa tidak? Kalau tanpa diminta pun saya berikan. Tadi yang kepala siapa? Gak ada kepala-kepala. Mbak Heranya nggak minta, ya Allah. Kemarin udah kena gelang sih. Langsung dikasih kan aja kayak Bu Mia ya. Apapun punya saya langsung saya kasih. Nah, pertanyaan kedua. Nah, dalam kegiatan ini silakan jadi Bapak Ibu ngorong ya, saya juga mau
apa-apa diminum. Diminum gak apa-apa. Temannya nanti ya. Belum kesini temannya. Temannya siapa saja. Ya, buat membasahi tenggorokan. Bisa suara. Iya. Baik, silakan diminum dulu. Dua. Ini cocok. Ini cocok. Bener. Yang baik dilanjut ya Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa? Yang mengepalkan tangan. Yang mengepalkan tangan, berarti diri sendiri ya? Siapa lagi? Kamu yang mengontrol siapa? Kenapa membuka? Kira-kira menurutmu siapa? Atau pikiran kita. Ya, pikiran kita sendiri ya. Kira-kira selain pikiran kita ada lagi? Diri kita? Otot. Otot. Iya. Tepat sekali jawabannya berarti ya. Iya aja. Iya. Ototnya di sini. Otot apa? Pikiran dan hati. Kira-kira yang mengontrol itu diri kita atau teman kita yang Diri meminta? kita. Diri kita sendiri ya, betul sekali. Sebenarnya yang mengontrol adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi ketika teman kita minta, walaupun merayu pakai uang 1 miliar ya, pakai apa lagi tadi, dikelitikin. Kalau kita yang memang bersikeras tidak akan memberikan, kontrolnya tidak memberikan, ya tidak akan. Tapi kalau ternyata kita aku lelas ya karo kain yang lebih baik, masa orang pasti pada usahanya bisa ngelitikin anak apa ya, kita kita empati, kita paksaan yang akhirnya memberikan. Yang itu semua sebenarnya ada pada diri kita kontrolnya, bukan pada teman kita, bukan pada orang lain. Begitupun ketika kita akan melakukan suatu tindakan, kita misalkan mau berangkat pagi biar tidak terlambat, kira-kira itu biar kita dapat ujian apa atas inisiatif kita? Inisiatif ya, bukan karena ketika kita berangkat pagi tidak terlambat dipuji kepala sekolahnya, dipuji gurunya, Dirinya sendiri. iya, karena diri kita ya Bu, atas dasar kesadaran diri kita, bukan karena lah pakai jadi dipuji kepala sekolah lah maka saya suka. Enggak kepala di sana. Aduh, Anda sama saya. Jauh. Kalau aja dari saya. Ya kan terus apa ya? Kan kebiasaannya itu akan terbiasa karena dirinya. Iya ya Bu, berasal dari diri kita. Iya, karena kalau kebiasaan itu hanya untuk mencari imbalan penghargaan dari orang lain, tidak akan berlangsung lama nih. Paling iya hanya jangka pendek. Cari Cari muka. Kalau kepala sekolah pengen didekati, pengen teman, nah itulah caranya seperti itu. Iya, Kami baik. dari dalam. Berarti itu kan berdasarkan dari diri kita sendiri ya, tanpa adanya embel-embel dari luar. Ta'ala. Allah Ta'ala, karena menghargai diri sendiri juga. Ya, betul sekali itu Bapak Ibu. Nah, ini teori kontrol dari William Glasser yang kita meluruskan beberapa miskonsepsi, ketidaksamaan konsep. Nah, padahal Gak apa-apa, dicoba aja nanti. Tentang makna kontrol ya. Nah, ini ada 4 ilusi yang berkaitan dengan teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Aku sementara. Bahwasanya, nggak apa-apa Bapak Ibu biarkan saja. Bahwasanya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Ketika pun murid terpaksa mengikuti apa yang diperintah gurunya, itu kira-kira atas dasar mau dari diri sendiri apa karena paksaannya?
itu tergantung dari anaknya. Kalau dia menyadari bahwa itu memang disiplin itu bagus, maka dia akan melakukan kebaikan itu sesuai dengan hatinya. Tapi kalau enggak ya biasanya karena dulu terpaksa itu bisa juga. Ini misalnya begini Bu, ada murid tidak mengerjakan PR. Ini guru mengontrol muridnya Bu. Muridnya begini, pokoknya kamu kalau nggak mengerjakan PR, nanti kamu di kelas berdiri dengan satu kaki. Iya, maksudnya ini berkaitan dengan kontrol. Guru ngomongnya seperti itu, aslinya apa tidak boleh? Nggih. Biasanya kan ada yang begitu, nggih. Tapi pada saat si murid melaksanakan mengerjakan PR, mengerjakan tugas, siswa itu mengerjakan. Nah, siswa itu mengerjakan, dan itu atas dasar dirinya sendiri, apa atas dasar karena paksaan seorang guru. Karena motivasi dari guru juga ya. Guru harus bisa memotivasi anak. Karena takut. Ya, sesungguhnya anak memang bisa mengerjakan. Kalau anak mengerjakan bisa tadi, karena takut akan hukuman. Tapi kendalinya ini, kontrolnya tidak terletak pada gurunya, tapi pada si anaknya. Meskipun iya kemauan anaknya. Kalau anaknya meskipun dipaksa, kamu nanti berdiri. Tapi kalau anaknya memang tidak mau, mending saya berdiri. Ya, itu karena kontrolnya pada murid. Nih, mending aku aja kurang apa daripada mengerjakan, kan begitu. Itu kontrolnya sama anak. Ketika pun anak mengerjakan, itu pasti dengan terpaksa. Tapi kerja terus, itu tetap yang memegang kontrol adalah muridnya, bukan gurunya. Maksudnya seperti itu. Nih, jadi guru itu tidak bisa mengendalikan, tapi hanya si murid ini yang mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa pujian, sanjungan, ya, ribet. Kira-kira bagaimana ini? Apakah akan memotivasi seseorang? Sangat memotivasi ya. Tapi adanya ribet, kemudian pujian, kira-kira akan berlangsung jangka panjang atau jangka pendek? Dalam arti begini, ketika seseorang mengerjakan yang diperintahkan, misalkan kepala sekolah yang pimpinannya selalu baik dan diberi penghargaan, kira-kira nanti ketika ganti pimpinan kemudian tidak dikasih reward, tidak dikasih penghargaan, akankah itu akan terus berkembang, berlanjut, atau kadang longsor dengan penghargaan? Iya, enggak ya biasanya enggak. Iya, itu makanya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu tidak seperti itu. Karena kadang ketika kita melakukan sesuatu itu harus dilandasi dengan motivasi dari diri kita sendiri dari dalam. Karena itu akan berjangka panjang. Kalaupun ganti pimpinan karena kita sudah terbiasa seperti itu, ya kita akan terus melakukannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dapat menguatkan karakter, betul tidak Bu? Kritik yang bagaimana? Kritik yang membangun. Ya segala bentuk kritik Bapak Ibu, kemudian membuat orang seakan-akan merasa bersalah, kecewa. Ya. Kadang ada yang membela diri ya. Ada yang membela diri. Ada yang membela diri yang sifatnya sesuai dengan karakternya masing-masing. Ternyata tidak harus. Kritik ini teori tidak selalu sama ya Bu. Praktek. Iya. Ternyata kritikan itu tidak dapat menguatkan karakter, malah kadang membuat diri kita itu semakin merasa bersalah. Nah, jadi bukan hari persiapan iya, jangan baperan gitu. Kadang merasa sedikit karena baper merasa dirinya semakin merasa bersalah, bukan seperti itu. Baperan, iya semakin seperti itu. Ya kritik itu hanya akan membuat seseorang merasa dirinya lemah, dirinya bersalah.
Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti contoh di awal tadi, yang guru memaksa muridnya mengerjakan PR kalau tidak disuruh berdiri. Yang sebenarnya bukan itu. Tapi yang perlu ditekankan adalah memberikan motivasinya, penguatan pada diri secara internalnya, bukan untuk memaksanya. Kemudian disiplin. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Anda semuanya? Disiplin, artinya apa? Ayo, Pak Tio, Ibu, disiplin. Pernah dengar kata disiplin ya? Apa artinya disiplin? Tepat waktu. Apalagi? Disiplin tepat waktu. Dunia, disiplin tepat waktu, apalagi? Melaksanakan aturan-aturan sesuai dengan aturan. Melaksanakan sesuai dengan aturan. Pak Tio? Melaksanakan sesuai dengan pekerjaan. Melaksanakan tugas sesuai dengan Melaksanakan. tupoksi ya, sesuai dengan tupoksinya. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Betul. Yang banyak yang mengatakan disiplin seperti itu, tepat waktu, tertib, teratur, taat dan patuh pada peraturan, menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Nah, itu juga disiplin. Ya, disiplin ini bukan hukuman. Ya, disiplin ini yang positif dan hukuman itu adalah yang negatif. Kemudian ini makna disiplin menurut Dian Gose dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ya, berarti disiplin itu masih dalam proses. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia dan diinginkan. Ya. Disiplin itu untuk mencapai tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Ketika kita berangkat sekolah tepat waktu, kira-kira memiliki tujuan apa tidak Bapak Ibu? Kira-kira tujuannya buat apa? Biar apa? Mencari ilmu. Apalagi Bu? Mencerdaskan anak bangsa ya. Dilandasi dengan tujuan. Anak-anak pagi-pagi berangkat sekolah tujuannya untuk belajar ya. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu yang berasal dari dalam diri kita, bukan dari orang lain, bukan karena penghargaan ataupun karena paksaan, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Ya, coba. Biasanya dengan lagu. Mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Lupa? Bapak Ibu? Ingat ya? Yuk bareng-bareng. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kalau lagu apa? Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kalau lagu apa? Tapi kalau
dan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Saya sudah menyampaikan di awal tadi, motivasi manusia itu ada 3 untuk melakukan sesuatu. Yang pertama dengan apa? Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba saya mau tanya, kamu berangkat sekolah biasanya kalau terlambat dihukum apa tidak? Tidak. Kalau mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR, tidak dihukum. Ya, yang dihukumnya apa? Pada saat anak-anak saling mengejek, membuli ya, membuli. Kira-kira dihukum apa tidak? Ya, dinasehati ya. Dinasehati. Ada kayak gini. Ada ketika saya masih SMA, atau masih SD, saya tidak dihukumnya, SMA. Ketika saya masih SMA, SD, saya terlambat. Karena dulu saya SMA naik angkot, ya kadang kejar-kejaran, ngantri angkotnya lama, kadang mau masuk aja kejar-kejaran sama gurunya. Nah, ketika terlambat, ada salah satu guru saya yang ketika terlambat saya tidak boleh masuk kelas. 5 menit saja saya telat dari beliau masuk kelas, saya disuruh tidak boleh masuk, saya di luar. Dan baru 1 jam berikutnya saya boleh masuk. Nah, ketika saya berangkat pagi, kemudian niat saya berangkat pagi supaya tidak terlambat, itu supaya tidak dihukum, supaya tidak di luar. Berarti motivasi saya berangkat pagi-pagi itu adalah supaya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya berangkatnya siang, terlambat 15 menit saja, otomatis kan saya dihukum, saya di luar dan tidak mengikuti pelajaran. Itu adalah motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika saya berangkat sekolah, kemudian tepat waktu, tidak terlambat, guru saya memberikan bintang. Sedangkan kalau saya terlambat, saya tidak memperoleh bintang itu. Ya, berarti kan ketika saya berangkatnya tepat waktu, saya akan mendapat bintang. Berarti motivasi saya karena mendapatkan bintang, mendapatkan penghargaan. Ya, biasanya kayak gitu. Anak-anak, ulangan. Yang nilainya 100, Bu Guru kasih hadiah 2.000. Anak-anak tuh baru serius belajar. Ya, jadi motivasi anak-anak yang itu yang saya mau dapat 100 biar dapat 2.000 dari Bu Guru. Ya, itu berarti motivasinya untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Ada anak-anak ada yang seperti itu ya. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini adalah tidak berlangsung lama. Ketika gurunya nanti ngomong ulangan, biasa saja tidak ada hadiahnya. Ya paling mengerjakannya pagi. Ya, si penting mengerjakan ulangan selesai begitu. Ini akan tidak berdampak jangka panjang. Kalau gurunya tidak seperti itu, anak-anak akan kembali lagi semula pada sifat aslinya. Dan untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Kita percaya pada saat kita mengerjakan ya soal dengan sungguh-sungguh, ya pasti kita akan mendapat nilai yang baik. Bukan karena akan dikasih 2.000 atau yang lainnya. Pasti kita akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Tidak usah disuruh pun, tidak usah diiming-imingi. Yang dapat 100 dapat 2.000 pun kita akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena kita percaya bahwa nilai yang kita yakini itu baik. Ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang
Konsekuensi sudah sering kita dengar ya. Hukuman juga sudah. Kalau restitusi sudah sering mendengar ini belum Bapak Ibu? Restitusi. Nah, kita coba baca bersama-sama ya. Hukuman adalah suatu yang diterima bila melakukan kesalahan bersifat satu arah sebelumnya dan tidak ada kesepakatan. Contoh misalkan, anak terlambat di kelas saya, kemudian kamu terlambat, yang terlambat tidak boleh masuk kelas, ya, itu adalah hukuman karena tidak dua arah, artinya hanya searah, hanya satu orang yang memberikan inisiatif, tidak ada kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan yang kedua, konsekuensi adalah tindakan yang dilakukan akibat perbuatannya, didasari oleh kesepakatan bersama, dibuat tidak nyaman untuk sementara. Anak-anak ini sudah punya kesepakatan dengan kita. Ya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka apa yang diterima mereka adalah sebuah konsekuensi. Misalnya, anak-anak menumpahkan air milik temannya di mejanya. Kira-kira konsekuensinya harus bagaimana? Membersihkannya. Numpahin es di lantai. Berarti konsekuensi adalah mengepelnya sampai bersih, ya, karena sudah ada kesepakatan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, adalah tindakan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang ada serta proses untuk seseorang berbuat lebih baik lagi. Di sini lebih baik di antara ketiga ini adalah yang terbaik, karena restitusi itu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Iya, jalan tengah sehingga siswa juga tidak merasa terbebani, tidak merasa tertekan. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu kembali keliling lapangan karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Banyak tepuk tangan. Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Belum keyakinan ya? Belum. Ya. Baru kesepakatan. Iya. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kenapa tidak kesepakatan? Kira-kira kenapa? Karena Iya, kesepakatan. Umurnya Kesepakatan kan belum berbeda-beda. bisa orang semua. gimana Pak? Umur berbeda-beda karena 1 sampai 9 kelas apa beda, kesepakatannya ini juga beda. Iya, ini per kelas Pak, kesepakatan kelas per kelas. Kira-kira kenapa peraturan kelas? Kenapa kesepakatan? Kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan mungkin harus benar-benar seperti itu. Kalau keyakinan Kalau keyakinan mungkin masih bisa dipertimbangkan. masih bisa dipertimbangkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Vera. Ya, begini Bapak Ibu masalah keyakinan kelas. Ya, iya. Ini juga ada dalam PMM. Kalau Bapak Ibu melihat modul disiplin positif, ini ada salah satunya di PMM. Ini juga ada di guru penggerak. Ditiliki lagi PMM-nya biar tidak sumung. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan atau kesepakatan? Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibuat setelah kita membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Tidak ujung-ujung langsung keyakinan kelas. Oke. Iya, kaget ya. Peraturan dulu, iya. Musyawarahkan dulu. Iya, dimusyawarahkan dulu ya, betul sama lagi Bu. Maksudnya dikasih saran. Iya, betul. Ini. Iya. Nanti kan kita sepakat nanti mulai kapan kita baru menyediakan aturan yang untuk berlaku. Iya, betul sekali. Kita sepakati dulu aturannya. Kalau memang sudah sepakat seperti itu, nah baru nanti kita di keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kita yakini, yang baik. Iya, jadi ini lebih mendalam, tidak peraturan lagi. Kalau peraturan lagi kan kadang anak takut melanggar, tapi kalau keyakinan anak sudah mempunyai motivasi intrinsik, oh saya tidak mau melakukan itu karena ini tidak baik, ya itu adalah keyakinan. Ini ada peraturan dan nilai kebajikannya. Silakan, peraturan yang pertama, mengembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya adalah apa? Disiplin. Ada lagi? Iya, jawabannya ada disiplin ya. Iya, ini disiplin positif ya. Mengembalikan barang sepele aja. Iya betul ya Bu. Gunting tempatnya di guntingnya. Jadi tidak hilang nanti pas saya tidak ada. Pas kita kita nanya. Nilainya adalah nilai tentang tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilainya tegang rasa, menghormati orang lain. Betul ya Bu, tegang rasa sama menghormati sama. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, menghormati orang lain bisa, bertanggung jawab bisa, disiplin bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Boleh, berarti nilainya adalah biar kita selamat ya, keselamatan. Ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ya ini keyakinan kelas dan diharapkan semua kelas nanti bisa membuat bersama Bapak Ibu gurunya. Meminta siswa untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Berarti pertama Bapak Ibu sebelum membuat keyakinan kelas, kita kumpulkan anak-anak dulu. Kemudian kita berikan penjelasan apa itu keyakinan. Setelah itu buat satu anak wajib memberikan satu peraturan yang mereka miliki tanpa ada paksaan. Nah, setelah itu nanti semua anak bisa mencatat semua tulisan mereka, peraturan mereka ke dalam papan tulis. Ya, bisa juga menggunakan sticky note. Sudah pernah menggunakan sticky note? Nah, bisa. Sticky note itu sudah ditulisi peraturan sama anak-anak, ditempelkan, kemudian didokumentasikan. Setelah didokumentasikan, kita tinjau di situ, kita lihat, kita cari apakah sama atau tidak, begitu ya. Kemudian kalimat-kalimat yang ada dalam peraturan tadi, kan biasanya anak-anak kalau disuruh buat peraturan tidak membuang sampah sembarangan, begitu. Masih menggunakan kata tidak, jangan. Nah, di sini tidak menggunakan kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat positif. Maka dari itu kita ubah dulu. Yang tadi ada kata jangan, ada kata tidak, diubah menjadi kalimat yang positif yang bisa memotivasi. Misalnya dilarang terlambat, itu bisa dijadikan kata-kata positif. Hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran. Ya, itu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif dan sebagainya. Sampai semua apa yang ditulis sama anak itu selesai. Selanjutnya setelah tadi diubah menjadi kalimat positif, maka ditinjau kembali pendapat yang sudah dicatat. Samakah, ada yang sama atau berbeda? Nanti yang sama ditulis satu saja, nggak usah ditulis semuanya, nanti kebanyakan. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita tinjau lagi. Kira-kira keberapa siswanya nanti satu persatu tanda tangan beserta gurunya. Semuanya. Itu artinya bahwa kita menyetujui apa yang sudah kita buat. Jadi ketika nanti anak-anak melanggar, diingatkan lagi, ayo tadi kalian melanggar keyakinan kelas apa tidak? Gitu. Anak-anak belajar bertanggung jawab. Itu fungsinya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu dipasang di tempat yang mudah dilihat. Jadi sudah ditandatangani, dipasang di tempat yang mudah dilihat. Ketika anak-anak berbuat kesalahan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, tinggal kita tanyakan lagi, gimana keyakinan kelasnya, begitu. Kenapa tidak dipraktek? Ini dokumentasi saya waktu membentuk keyakinan kelas. Pertama saya memberikan penjelasan dulu, kemudian satu persatu anak maju pakai stiker Bapak Ibu kalau saya
tapi tetap saya tulis juga di papan tulis pas itu. Kemudian setelah selesai saya buat print, saya tempelkan di tembok dan ditandatangani oleh anak. Ini fungsinya biar setiap kali anak-anak melenceng dari yang kita sepakati, saya bisa meminta pertanggungjawaban mereka. Kebutuhan dasar manusia, ini sebentar lagi insya Allah. Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan apa? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Kemudian yang keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Kebutuhan yang paling pertama kenapa bertahan hidup? Ya, karena sebelum kita diberi kasih sayang, memiliki kebebasan, kesenangan, penguasaan, kita harus hidup dulu. Kalau tidak hidup, bagaimana kita mau bebas? Begitu ya, bertahan hidup. Yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup di sini banyak Bapak Ibu. Ya, bisa makanan, minuman, curhat, berbagi pendapat, itu adalah satu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, ya. Di kelas kita juga membutuhkan kasih sayang. Murid membutuhkan kasih sayang, baik dengan gurunya ataupun untuk sesamanya, saling menyayangi, tidak dijek-jekan dan tidak pukul-pukulan, ya. Ini anti-bullying. Kemudian kebebasan, anak bebas menentukan mereka mau belajar bagaimana. Ya, ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Kemudian kesenangan ini anak biasanya kalau di kelas pengennya belajar tapi sambil main-main. Makanya kita selalu sisipi permainan di kelas, ada ice breaking dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Anak menampilkan potensi dirinya, kemampuannya di depan umum, ya, biar mereka halayak tahu bahwa oh saya sudah punya penguasaan, jadi tidak dipendam. Anak berhak untuk mengembangkan diri potensinya di depan orang lain. Nah, kebutuhan dasar manusia ini juga biasanya keluar dalam tes PTK. Nah, contohnya Bapak Ibu, yang pertama, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kira-kira kebutuhan yang diperlukan anak ini apa? Apakah bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kesenangan? Ya, belajarnya gitu-gitu aja. Coba kebebasan, anak menginginkan metode yang lain, bebas, tidak itu aja. Kemudian yang kedua, aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa nih? Kebutuhan akan apa? Penguasaan. Ya. Biasanya kan anak-anak senang kalau yang ditampilkan yang bagus. Kalau yang mereka punya bagus, punya prestasi apa ditampilkan, itu kan senang. Nah, ini penguasaan. Contoh kegiatannya seperti kemarin saya ketika kita memperingati Hari Santri, pulang-pulang anak sudah kelaparan, ya. Tentunya pas itu bawa bekal, kita langsung makan dulu. Memberikan kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau sudah laparnya terobati, maka mereka tidak akan ramai lagi, tidak akan keruangan, ya, semangat lagi. Iya, tenaganya juga ada. Kemudian ada juga yang kedua, ini adalah tentang kuisis. Ya, anak-anak meminta untuk kuisis lagi bu guru, ya, oke. Akhirnya kita praktekkan kuisis lagi karena anak mungkin sudah bosan belajarnya yang itu saja. Berarti ini adalah kebebasan bagi seorang murid atau juga sekaligus kesenangan. 5. Posisi kontrol seorang guru. Nah, kita nanti berada di posisi yang sebelah mana ini? Apakah penghukum, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, pemantau, atau seorang manajer?
Kita sebagai apa ini posisinya? Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Enggak. Ya, saya juga kecil ya. Kalau penghukum Bapak Ibu, iya, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya menyindir. Biasanya kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, ngancem ya, awas ya, rasakan. Itu biasanya menghukum. Dan ini dampaknya pada anak adalah anak akan mulai kesalahan itu. Ya, anak memberontak, kadang menyalahkan orang lain dan bisa saja berbohong karena takut dihukum. Ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya kata-katanya adalah kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya, membuat seolah-olah anak itu merasa bersalah atas perlakuan dia. Nah, dampaknya pada anak adalah anak merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, bestie, guru itu jadi bestie ya, teman. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu ya. Ini hasilnya anak itu merasa ketergantungan. Ya, kemudian dampaknya adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi keempat adalah pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya guru akan menanyakan apakah peraturannya, ya, apa peraturannya. Hasilnya di sini anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Bila tidak diawasi akan kembali lagi. Iya, ini tidak permanen, hanya sebentar saja. Dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian ini posisi yang terakhir, kelihatan tidak? Guru sebagai manajer, ya, manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang anak tidak dihakimi, tapi ditanya bagaimana. Apa yang kita yakini, ya ini merujuk keyakinan kelas, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Kemudian dampaknya pada murid adalah murid bisa mengevaluasi bagaimana mengevaluasi bagaimana cara memperbaikinya. Terakhir, segitiga restitusi. Ya, kita sampai pada penghujung, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau di SMP itu kan biasanya ada guru mapel, guru BK. Ya, kalau di SD itu ya guru mapelnya ya guru BK, guru kelas itu guru mapel, guru BK. Sehingga diharapkan di SD ini guru kelas mampu menjadi guru BK-nya dengan baik dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah yang pertama pada segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan ini berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakannya salah. Terus pada saat kita memvalidasi, ya, kita menanyakan alasan. Kamu melakukan suatu perbuatan pasti ada alasannya. Apa alasannya? Ditanyakan. Kita tidak boleh menyalahkan anak. Kita di sini mencari solusi, tidak mencari siapa yang salah. Di dalam segitiga restitusi kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Kemudian pada saat menanyakan keyakinan ada beberapa pertanyaan yang
bisa dipertanyakan tentang keyakinan. Yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Anak diingatkan lagi dengan keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah anak tahu keyakinannya, anak ditanyakan ingin jadi orang yang seperti apa. Sedikit saya memberikan gambaran ini tentang praktek saya kemarin, aksi nyata saya kemarin tentang studi budaya restitusi. Mudah-mudahan bisa memacu, memotivasi Bapak Ibu semuanya. Suaranya tidak terdengar. Audio belum Anak ini apa? Iya. Kayak lagu Ini Naila ya. Aktornya Naila, anaknya Bu Vera. kayak seperti di kantor. Bekerja belum harus marah-marah. Bisa juga identitas. Lalu apa yang kamu lakukan? Validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan perbuatan itu pasti ada alasannya, bukan? Jadi ya, kalau tidak ada alasan yang sebenarnya, kita menghargai tindakan yang kamu lakukan ya. Saya tidak begitu ya, tidak begitu ya. Sekarang mari kita pikirkan apakah tindakan yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Tanyakan keyakinan. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Menurut kamu hal yang menghormati Tuhan itu penting atau tidak? Penting ya. Baik, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Ya, kamu diam memperbaiki masalah ini. Terus apa yang akan kamu lakukan? Kalian ya, kemarin ya. Nanti kalau ada yang informasi, kamu bantu lakukan ya. Oke, sekarang saya bisa kembali ke kelas. Ya, demikian Bapak Ibu, apa yang bisa saya presentasikan, apa yang bisa saya keluarkan ilmunya dari guru penggerak. Selesai. Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Cukup? Cukup jelas. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Barangkali dari awal saya memberikan materi sampai akhir sekarang saya banyak kekeliruan ataupun penjelasannya kurang jelas. Saya harap masih banyak pertanyaan di benak Bapak Ibu sehingga kita terus belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya itu cara doa dari Pak Tio. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afidan wa yuhibbu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa shihadatan ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syahadatil maut wa najatan min an-nar wa afina fi syahadatil. Ya Allah ya Rahman Rahim, pada siang hari ini kami berkumpul meminta kepadamu ya Allah. Kami telah melaksanakan kegiatan destinasi yang dibawa oleh Bu Sedi Antasari dalam rangka kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan ilmu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudahkanlah kami dalam menyerap ilmu yang telah bisa diberikan kepada kami dan bisa mengamalkannya kepada anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Acara selanjutnya itu mengikut akan dimulai. Marilah kita baca hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi